Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Gunawan, kelas 208, nomor induk mahasiswa 241010550672, semester 1, program studi manajemen S1, mata kuliah pengantar kredit analis, nama dosen Ibu Anum Nuryani SEMM. Baik, sesuai dengan arahan dosen, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 8, yaitu tentang metode di dalam membiayai pertumbuhan. Oke, langsung saja. Metode perkiraan kasar atau quick and dirty method, dan juga metode neraca pro forma atau pro forma balance sheet method. Di video kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengantar metode quick and dirty. Kemudian yang kedua, mengapa memilih metode ini. Yang ketiga, langkah pertama mengumpulkan data. Yang keempat, analisis sensitif. Yang kelima, model sederhana untuk proyeksi. Yang keenam, menggunakan angka bulat. Yang ketujuh, faktor eksternal yang mempengaruhi proyeksi. Yang kedelapan, contoh kasus nyata. Yang kesembilan, kelebihan metode. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, kekurangan metode. Pengantar metode quick and dirty ada 3 poin: definisi metode quick and dirty, kemudian keuntungan utama, dan juga keterbatasan metode. Definisi metode quick and dirty. Metode ini adalah pendekatan cepat untuk analisis keuangan yang memprioritaskan kecepatan dan juga kesederhanaan. Keuntungan utamanya yaitu memungkinkan keputusan bisnis yang cepat dengan minimnya biaya, dengan minimnya data, sehingga efisien dalam waktu dan operasi. Keterbatasan metode. Kurangnya presisi dapat mengakibatkan risiko yang lebih tinggi yang dibandingkan dengan metode analisis mendalam. Selanjutnya, mengapa memilih metode ini? Ada 3 poin: kebutuhan untuk keputusan yang cepat, keterbatasan data, dan juga penghematan biaya. Kebutuhan untuk keputusan cepat. Bisnis sering membutuhkan analisis cepat untuk merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan yang mendesak. Kemudian yang kedua, keterbatasan data. Metode ini ideal ketika data lengkap tidak tersedia, memanfaatkan informasi yang ada untuk keputusan sementara. Penghematan biaya. Pendekatan ini mengurangi biaya analisis dengan menggunakan sumber daya minimal tanpa mengorbankan hasil yang relevan. Selanjutnya, langkah pertama mengumpulkan data. Itu ada pengumpulan data awal, kemudian sumber data terpercaya, kemudian data kualitatif. Pengumpulan data awal. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang mudah diakses dan relevan. Kemudian yang kedua, sumber data terpercaya. Gunakan sumber yang sudah dikenal, seperti laporan tahunan atau database publik untuk akurasi. Kemudian yang ketiga, data kualitatif. Pertimbangan data kualitatif yang bisa meningkatkan konteks pemahaman analisis keuangan secara menyeluruh. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Yang pertama ada pentingnya analisis sensitivitas, kemudian variasi asumsi mempengaruhi proyeksi, kemudian yang ketiga, identifikasi risiko dalam proyeksi. Pentingnya analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas membantu memahami dampak perubahan variabel pada hasil proyeksi finansial secara jelas. Kemudian yang kedua, variasi asumsi mempengaruhi proyeksi. Perubahan asumsi dasar dalam analisis dapat menghasilkan proyeksi yang sangat berbeda, merugikan strategi bisnis. Identifikasi risiko dalam proyeksi. Dan analisis sensitivitas, risiko terkait dalam proyeksi dapat diidentifikasi dan dikelola lebih efektif. Kemudian selanjutnya, model sederhana untuk proyeksi. Yaitu ada model pertumbuhan persentase, tren linear sederhana, dan juga keunggulan model matematis. Yang pertama, penggunaan model pertumbuhan persentase dapat memperkirakan peningkatan yang diharapkan dalam variabel keuangan. Kemudian yang kedua, tren linear sederhana, yaitu model tren linear sederhana memungkinkan permodelan perubahan variabel dalam jangka waktu tertentu secara efisien. Yang ketiga, keunggulan model matematis. Model matematis sederhana memfasilitasi
peramalan yang sangat cepat dan juga mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya menggunakan angka bulat. Yang pertama ada penggunaan angka bulat, yang kedua kefleksibelan dan juga perhitungan, dan yang ketiga optimalisasi waktu analisis. Yang pertama penggunaan angka bulat. Angka bulat mempermudah perhitungan, mempercepat proses analisis dengan tetap menjaga akurasi hasil yang signifikan. Kemudian yang kedua kefleksibelan dalam perhitungan. Menggunakan angka bulat kemungkinan penyesuaian cepat terhadap asumsi tanpa mengorbankan hasil analitis yang penting. Yang ketiga, optimalisasi waktu analis, yaitu mengadopsi angka bulat dapat menghemat waktu, meningkatkan efisiensi analis dalam situasi mendesak yang bisnis hadapi. Oke, selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi proyeksi. Kondisi pasar, ekonomi makro, regulasi pemerintah. Kondisi pasar. Di sini faktor eksternal ini mencakup fluktuasi harga dan juga tren yang mempengaruhi permintaan dalam industri terkait. Kemudian ekonomi makro, pertimbangan terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi penting bagi proyeksi. Kemudian yang ketiga, regulasi pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat sangat mempengaruhi kondisi pasar serta keputusan keuangan bisnis. Selanjutnya ada contoh kasus nyata. Di sini ada penerapan nyata. Sebuah perusahaan startup menggunakan metode ini untuk mengevaluasi potensi produk baru dalam minggu yang sama. Yang kedua, hasil yang dicapai. Metode ini memberikan indikasi positif untuk investasi, memungkinkan perusahaan meraih dana tambahan secara cepat. Kemudian yang ketiga, pembelajaran utama. Analisis sederhana memfasilitasi keputusan segera, namun penting untuk melakukan analisis mendalam setelahnya. Selanjutnya, kelebihan metode, yaitu kecepatan pengambilan keputusan, kemudian kemudahan akses data, kemudian sederhana dan praktis. Kecepatan, metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat cepat dalam situasi bisnis yang dinamis dan juga tidak terduga. Kemudahan, proses ini pengumpulan data kurang rumit, itu menggunakan sumber-sumber yang mudah diakses bagi para pengguna. Sederhana, yaitu pendekatan yang jelas dan sederhana, cocok untuk tim yang berbagai tingkat pengalaman dan analis. Kekurangannya, yang pertama risiko ketidakakuratan, yang kedua data yang tidak mendalam, dan yang ketiga keputusan yang tidak berdasar. Risiko ketidakakuratan. Di metode ini, hasil proyeksi dapat mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi perusahaan dalam keputusan bisnis. Data yang tidak mendalam. Kurangnya kedalaman data dapat membatasi analisis, membuang potensi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Kemudian keputusan yang tidak berdasar. Penggunaan metode ini dapat menghasilkan keputusan yang tidak didukung oleh analisis menyeluruh, meningkatkan risiko strategi yang salah. Selanjutnya, alternatif metode peramalan. Metode analisis lainnya, situasi penggunaan metode kompleks, kombinasi metode. Untuk analisis lainnya, metode yang lebih kompleks, seperti metode regresi, memberikan analisis mendalam untuk proyeksi keuangan yang lebih akurat. Dan yang kedua, situasi penggunaan metode yang kompleks. Kondisi pasar yang tidak stabil atau ketidakpastian tinggi meningkatkan kebutuhan terhadap metode analitis yang lebih emergen. Kombinasi metode menggabungkan metode quick and dirty dan pendekatan analitis lain dapat menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi dan beresiko rendah. Kemudian selanjutnya penutup dan juga rekomendasi. Strategi implementasi efektif. Tentukan situasi yang membutuhkan kecepatan seperti peluncuran produk baru atau respons pasar yang mendesak. Kemudian yang kedua, kombinasi data kuantitatif dan juga kualitatif. Gabungkan data numerik
dengan wawasan kualitatif untuk memperkaya konteks analitis dan keputusan bisnis. Yang ketiga, uji hasil secara berkala. Evaluasi hasil metode ini secara berkala guna untuk memastikan relevansi dan akurasi dalam ramalan yang diperoleh. Baik, itu materi di pertemuan 8 yang bisa saya jelaskan, yaitu tentang metode di dalam membiayai pertumbuhan. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.